Karena informasi yang saya dapat dari keluarga saya itu, kakak saya itu kena parang maya. Namanya parang maya? Iya, parang maya itu semacam santet Dayak. Senin malam jam 9 dia meninggal. Jam 12 tuh tanda-tanda anehnya tuh keluar. Oh, tanda-tandanya setelah dia meninggal? Iya. Bau tai itu gara-gara penghuninya tuh kayak bau tai. Bawa tainya? Iya, bawa ke mobilnya. Cuman bentuk fisiknya tuh nggak ada. Halo semuanya teman-teman, balik lagi di channel YouTube Irfan Gafur. Di hari ini kita lanjut lagi episode 2 dari podcast horor Sawan ya. Kita akan menghadirkan cerita-cerita horor dari Kalimantan yang sepertinya orang-orang akan tertarik gitu. Karena Kalimantan tuh orang-orang banyak penasaran horornya ada apa aja, mitosnya ada apa aja, mistisnya ada apa aja gitu. Nah, di episode 2 ini aku kehadiran seorang pemuda. Dia asal Samarinda, tepatnya di Samarinda Seberang. Jadi ceritanya itu dia punya kakak yang udah almarhum gara-gara diganggu orang lah, tanda kutip ya. Diganggu orang. Ya, itu benar. kejadiannya tahun 2017. 2017. Iya. 7 tahun yang lalu ya? 6 Iya. tahun lebih. Iya, 7 tahun. sekitar itulah ya. Iya. Jadi dia DM Instagramku ceritain gini, oh ini kayaknya menarik nih, ya udah akhirnya undang nih untuk cerita bareng biar teman-teman juga bisa tahu. Nah sebelum itu buat teman-teman yang juga pengen cerita horor bareng aku di sini untuk menceritakan pengalaman horor kalian, entah kaliannya langsung atau keluarga, boleh banget bisa langsung DM aja Instagram Irfan Gafur Network atau ke WA yang di bawah ini nih. Nah buat teman-teman langsung aja kita dengerin ceritanya, apakah bisa membuat kita semua sawan. Oke Haikal, boleh diceritain pengalaman horornya seperti apa? Jadi saya boleh flashback sedikit. Ya. Jadi saya dulu itu sekeluarga saya ini 4 bersaudara. Bersaudara? Saya anak ketiga. Jadi saya itu dulu itu masih hidup berkecukupan lah. Masih kayak serba bisa beli apa gitu. Ya enak lah ya. Ya, karena kan bapak juga dulu kan sering bisnis tanah, jual beli tanah. Oke. Jadi kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu sampai di tahun 2017. 2017 itu saya masih kelas 6 SD. Itu tuh kejadiannya itu kan kayak nggak di-expect. Tiba-tiba banget? Iya, tiba-tiba banget. Tapi karena kayak kita masih belum tahu nih penyakit apa gitu. Singkat ceritanya kenapa bisa terjadi itu gara-gara bapak saya ini kayak jual tanah sama temennya. Tapi kayak di mana-mana gitu kan pasti ada cekcoknya, adu argumen gitu, setuju nggak setuju. Tapi dari keluarga saya cerita kalau bapak saya itu dulu tuh keras sama orang ini, temannya. Jadi temannya tuh jadi sakit hati, kayak ya dimapin gitulah. Sorry aku potong, berarti teman bapakmu ini yang mau beli tanah? Bukan, dia teman kerja sama gitu. Oh teman kerja sama, oke. Terus jadi kayak sakit hati gitu, jadi dia langsung ke orang pintar gitu lah, mau gangguin bapak saya gitu. Oke. Bapak saya kan dulu ini kan kayak penyembahyang lah, sholat, masih kuat lah imannya. Jadi kan dia mau ganggu bapak saya, tapi iman bapak saya itu kuat. Jadi mental gitu Mentalnya itu ke kakak saya yang kedua. Kakakmu yang kedua? Iya, saya kan ketiga. Gara-gara kata mental itu ya tadi yang imannya kuat. Terus kita nih nggak tahu, ada dengar kabar dari sekolahnya kakak saya tuh kayak kakak saya tuh tiba-tiba muntah, bolak-balik WC. Oke, waktu kejadian kakakmu kelas? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA.
Dia kan kayak tiba-tiba aja gitu, nggak kayak sehat-sehat aja, tapi kayak tiba-tiba sakit. Sakitnya tuh gimana? Sakit tuh kayak muntah, mual, panas dingin, demam gitu. Dan di sekolah? Iya di sekolah. Oh, oke. Jadi kayak secara tiba-tiba gitulah. Terus kan kita nih sekeluarga jadi khawatiran gitulah. Ya. Kenapa kakak saya ini? Jadinya dibawa ke dokter. Kita kira tipes. Oh, tipe saya benar. Iya, kita kira tipes. Kita itu awalnya bawanya ke rumah sakit Dirgayu karena kan di situ kan cepat kan Ya. penanganannya. Dicek lah, di scan itu nggak ada apa Nggak ada penyakit, masalah? ya nggak ada masalah. Terus kayak nggak puas lah sama di sini kan, ke Pindah. rumah sakit umum lagi. Rumah sakit umum cek lagi juga sama scan, sempat juga di opname berapa hari ya, seminggu kalau nggak salah. Terus tapi kayak dia tuh di rumah sakit tuh kayak sehat-sehat aja. Oh, pas di rumah sakit? Iya, Nggak ada muntah? Iya, nggak ada muntah, sehat-sehat aja dia. Oke. Tapi yang saya ingat dulu itu mama saya tuh pernah dia pas kakak saya lagi di opname, mama saya mau pergi keluar ke supermarket, apa kayak Indomaret gitu lah. Ya. Dia tuh ketemu satpam gitu. Bu, anaknya kenapa bu? Katanya tuh. Sakit pak, tipes. Itu bukan tipes itu bu, katanya. Bawa ke orang pintar katanya. Oh, satpam yang ngasih Iya, tahu? satpam. Satpam itu dia kayak bisa ngelihat kayaknya. Satpam di rumah sakit Satpam itu? di rumah sakit. Oh, satpam yang ngasih tahu ya? Tapi kan karena gara-gara perkataan satpamnya itu kan mama saya kan jadi penasaran kan. Kepikiran tuh. Ya kepikiran. Jadinya kan kita lagi nyari informasi juga di mana orang pintar yang bisa ngelihat kan. Ya. Kayak buat bisa nanganin ini. Terus kita cari itu kalau nggak salah di mana ya? Saya sudah lupa juga sih. Karena saya masih kecil kan. Iya, iya. Ta- Waktu itu Tapi saya ikut. kamu umur Umur 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun kan masih kayak bocah Iya, masih labil lah. kecil lah ya. Ya. Pokoknya kan, tapi pas dia diobatin ke orang pintar yang pertama kali itu, saya ikut. Sorry, berarti dia di opname kemarin di rumah sakit umum itu berapa hari sempat? Seminggu ada sempat. Wih, lama juga ya? Iya. Kayak, ya dia tuh kayak sehat-sehat aja, nggak ada kayak tanda-tanda dia tipes, Tapi kayak tetap penyakit dikasih medis. obat gitu, Iya, minum dikasih obat. Kayak penyakit medis. Nah, jadi kan sambungannya tadi kita Dapat ke nih. ya, tempat orang pintar. Hmm. Ke tempat orang pintar, itu tuh ya pasti banyak lah, antri lah. Lama kan? Ngantri? Ngantri. Gila. Banyak. Orang pintar ada nomor Banyak. antriannya. Iya banyak, dulu tuh banyak. Seingat saya, jadi kan saya tunggu di luar kan, Iya. kan masih zamannya sudah mulai HP kan, main di luar. Udah lama tuh kayak giliran kakak saya yang dipanggil. Saya tuh kan nggak dibolehkan masuk, Karena masih kecil. ya karena masih kecil kan, karena kayak takutnya gimana Iya. gitu kan. Saya tuh yang paling saya ingat itu mama saya yang nangis teriak, yaitu diurut belakangnya sini. Siapa Kayak yang diurut? kakak saya. Oh. Diurut-urut gitu, keluar paku. Berapa tuh? Iya, serius. Banyak pakunya, paku-paku kecil ya. Banyak. Iya. Saya pernah lihat ya. Cuman diurutnya tuh dari dikasih lihat. Oh. Pas Udah dia ngeliatin keluar. pakunya itu. Berarti campur darah tuh? Enggak. Dia kayak bersih gitu. Pakunya bersih? Iya. Nggak kayak keluar darah. Lendir-lendir gitu? Lendir-lendir. Mungkin ada kali, tapi bukan Ada darah kali, ya? iya bukan darah dia. Nah jadi itu kayak kita sudah kayak bimbang nih. Kayak, kok bisa ini dari mana gitu kan. Berarti udah dari situ udah oh ini Iya, fix nih. ini udah gara-gara fix diganggu ini orang gara-gara nih. diganggu orang. Ya udah kita nih ya jadi kita perspektif lah. Pengen nyari tempat pintar lagi di mana yang Oh, pindah? bisa. Ya pindah. Tapi ingat nggak waktu itu orang pintarnya ada bilang apa gitu atau disuruh apa gitu? Saya sih nggak terlalu ingat sih Bang, karena kan itu kan yang Mamamu ya ya? almarhum mama saya juga. Oh, udah almarhum juga mamamu? Ya almarhum. Terus kita jadi kayak nyari orang pintar juga. Itu kan baru-baru minggu pertama ya. Terus kita ke rumah orang pintar, dia tuh kayak diobatin terus, tapi kayak nggak sembuh gitu lah. Diobatin. Karena diobatinnya kayak apa tuh? Boleh tahu? diobatinnya tuh kayak ya diurut-urut gitu aja, kayak dikasih bacaan air bacaan gitu lah, kayak dibacain atau gimana. Pokoknya ilmu-ilmu orang pintar gitu lah. Iya. Tapi itu kayak udah bisa disembuhkan gitu lah Bang. Tetap tuh masih Iya, lemas, muntah. karena informasi yang saya dapat dari keluarga saya itu kakak saya itu kena parang maya.
Namanya Parang Maya. Iya, Parangmaya itu semacam santet Dayak. Oke. Parangmaya itu parang yang tidak terlihat. Nah, jadi si yang dukunnya ini tuh dia Ngirim parang. ya apa nyakitin lawannya tapi nggak kelihatan gitu loh. Tapi Parang Maya Iya, namanya. sama panah terong. Ini ada serius nggak dua. bercanda nih. Iya serius. Panah terong. Iya serius. Panah terong sama Parangmaya. Yang panah terong apa? Yang panah Gimana terong maksudnya itu kayak nanti dia pas itu keluarnya tanda-tanda pas sudah meninggal dia. Oh itu berarti nanti. Iya nanti itu nanti. Jadi kan Parangmaya itu dia ini kayak pengen dibikinnya sakit nggak bisa bangun, lemes. Lemes. Jadi kan kayak kita nih kayak bimbang gitu karena si yang sakit hati ini kan dia tuh kayak pengen miskinkan kayak apa? Oh arahnya ke situ. Ya kayak Mungkin jatuhin ekonomi lah. Mungkin maksudnya biar berobat terus. habis Iya biar biaya berobat-obat nih. terus, Oh, nihil benar, hasilnya. benar, hasilnya. Nihil hasilnya. Terus jadi kan berlangsungnya kakak saya diobatin tuh ya makin hari tuh kayak makin nihil, gak ada kemajuan. Kayak kita nih berharapnya tuh sembuh gitu loh. Tapi sama sekali kemajuan misalkan dia Nggak tiba-tiba ada. bisa jogging gitu. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Udah dibikin lemas. Dan juga kayak orang-orang kayak kita ceritakan kayak gitu tuh nggak percaya gitu. Kayak kena gini kayak gitu Iya, iya. gitu. Jadi mikirnya kan medis Jadi kan doang, kakak saya ini sakitnya tuh berlangsungnya 40 hari. Itu kaki kakak saya tuh dibikinnya kayak nggak bisa bangkit lah. Terus dibikinnya tuli. Ah, sampai tuli juga? Serius. Dibikin tuli sama buta. Sampai buta? Iya serius. Ah, yang kakinya ini Nggak bisa bangkit. koreng, ada koreng Nggak. Oh, dia betul-betul dalam aja. Iya dalam dia. Dia tuh kayak sarana gitu lah. Tapi nggak kelihatan kan. Tapi berangsur-angsur tuh. Mm-mm. Misalkan tuli dulu, terus beberapa Iya, bulan buta pelan-pelan dia. Dia pelan-pelan perlahan-perlahan loh dibikinnya tuli, dibikinnya buta. Itu sih kayak kita kan udah percaya kan. gitu. Ya, Kayak tiba-tiba dia lemas. Jadi kayak tinggal ngomong aja. bisa ngomong. Ya bisa ngomong. Jadi pas sudah kayak gitu tuh kita sudah kayak pasrah sih. Ngabisin uang banyak kan orang pintar tuh kan Iya. bayarannya kayak apa aja. Nah, yang setelah dia kakakmu itu buta tuli, nggak nyoba lagi ke rumah sakit? Enggak. Ke dokter THT gitu Enggak. misalkan? Soalnya kan kayak udah fix pasti nggak bisa nggak langsung, bakal. ya udah deh, pasti bukan medis nih gitu ya. Ya, tapi pas dia meninggal tuh ada tanda-tandanya keluar ya. Kita tadi balik ke yang pas mau buta sama tuli kan. Ya. Jadi tuh kita pengobatannya tuh cuman kayak paling urut-urut aja lah buat kayak buang-buang kotoran kayak dikasih orang gitulah. Oh, urut tuh masih. Iya, masih diurut-urut. Pernah nyoba ruqyah nggak sih? Ruqyah tuh mama saya yang kerasukan. Ah, mamamu? Iya, dia kayak setannya yang dikirim orang ini kan kayak ngasih pesan gitu loh. Lewat mama saya. Ngomong apa ya? Kayak pengen dibikin jatuh lah semuanya lah. Oh, jujur dia di Iya situ? serius. Dan juga dia bilang kayak gini, mau dihabisin satu keluarga. Mau diganggu satu keluarga. Gila. Itu Jadi sambil kesurupan tuh? Iya tapi kesurupan. Saya juga kayak takut kan, merinding lah. Depan mata lah. Itu kan masih kejadian kelas 6. Gila sih. Iya. Ya udah kan, jadi kabar lanjutannya kan kakak saya udah meninggal tuh. Meninggalnya saya masih ingat, hari Senin tanggal 1 Oktober 2017. 1 Oktober 2017. Senin malam jam 9 dia meninggal. Jam 12 tuh tanda-tanda anehnya sudah keluar. Loh, tanda-tandanya setelah dia meninggal? Iya. Tanda-tanda anehnya tuh kayak gini. Tangannya ini biru semua. Oh. Biru. Matanya sini biru, telinganya biru. Sininya kayak bintik-bintik. Kalau kata orang dia kayak ditusuk-tusuk boneka. Oh, jadi berlubang-lubang gitu. Berlubang-lubang. Cuman dia biru. Iya, biru juga. Belakangnya panas gosong. Jadi bakar belakangnya. Betul-betul gosong? Iya. Hitam berarti? Hitam. Saya ada sih buktinya teman, enggak dapat saya, Bang. Di Oh, Facebook. Kan dulu kan masih zamannya iya, Facebook. Saya cari-cari tuh ada pernah diupload sama bapak saya, cuman enggak ketemu-ketemu. Jadi Tapi kemarin kamu sempat ngirim kan? Ya? Iya. Itu foto pas sebelum dikubur? Sebelum dikubur itu pagi Selasa. Jadi ya kayak kita nggak expect aja loh nih kayak diganggu orang.
Dan dari pertama kali sadar itu sampai dia meninggal 40 hari. Dia tuh mulai nggak sadar kayak yang diingat tuh cuman orang-orang terdekat aja nah. Bahkan teman-temannya aja tuh nggak ingat sudah dia. Gimana tuh? Misalkan ada yang Misalkannya tuh dia kayak sudah kayak dibikin hilang ingatannya. Jadi ada temennya pernah datang, Iya, kayak ngejengukin, tapi dia nggak kenal. nggak kenal. Dibikinnya lupa. Yang dia tahu cuman kalian sekeluarga gitu. Iya. Dia cuman tahu aja. Jadi kayak panggil mama buat makannya atau gimana. Jadi kayak kita nih ngeri sih bang. Pas dia masih kayak pas berlangsungnya sakit tuh, dia disakitin orang tuh kayak di luar waktu ajan lah. Jadi pas ajan dia kayak sudah sembuh. Oh, kalau ajan sembuh. Ajan sembuh. Selesai ajan disakitin lagi. Komat sebelum komat malah ya. Iya, sebelum komat. Udah sakit lagi tuh. Iya. Pokoknya rumah saya itu dulu rame buat penjagaan gitu lah. Oh, kalau dia kenapa-napa nih. Dia kenapa-kenapa. Kan malam tuh lama kan. Ajan Isya ke subuh. Oh iya. Ya kan? Pokoknya Semua tuh ajan terus, ya. Iya, saya emang paling inget tuh dia kayak teriak kesakitan lah. Kayak sakit Panas. di belakangnya. Oh, sakit. Karena kan tadi kan saya bilang kan dibakar gitu di belakang dia. Terus Dia pernah ini nggak? apa itu? Selama dia sakit tuh pernah ngelihat sosok apa gitu, misalkan dia lagi tidur nih tiba-tiba teriak gara-gara ngeliat apa Nggak gitu. ada sih bang. Oh, nggak pernah, malah nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya terus lanjutnya tadi kan kakak saya sudah meninggal kayak semingguan lah. Terus kakak saya yang pertama yang cewek yang mau di anunya. Langsung. Kayak emang dia ambisinya tuh mau dihabisin satu keluarga. Emang kayak motifnya sakit hati sampai dalam-dalam lah. Kayak enggak pengen kita hidup lah. Akhirnya kakakmu tapi kayak ada dari orang pintar dari mana ya, dari Anggana kalau nggak salah. Dia ini kayak nyadar kayak ada yang janggal di rumah nih. Sekalinya ditanamin tali pocong. Di ada 5 tempatnya. Di kamar saya, di WC, di depan rumah saya 2, sama di kamar mama saya. Itu gimana? Itu Maksudnya kayak dia lantainya kan berkeramik nih. Iya, berkeramik. Dia di bawah tanah. Saya nggak tahu dia cara ngambil orang pintar itu kayak mana. Jadi kita disuruh pindah dari rumah. Oh. Jadi kan tadi kan kakak saya kan yang mau diganggu tadi kan. Pas kita pindah, dia udah kayak kurang lah. Dia apa? Sama. Apa lemas, itu? muntah juga. Sama. Tanda-tandanya sama. Tanda-tandanya sama. Itu kita pindahnya ke rumah nenek. Rumah nenek tuh nggak jauh lah dari rumah saya. Dia tuh sakitnya sempat sama kayak almarhum kakak saya. Tapi kan kayak lama-kelamaan tuh ya nggak kenapa-kenapa juga gitu lah. Karena kan yang ditanam tadi tuh udah dibuang. Berarti si orang pintarnya tuh bongkar keramikmu enggak? Nggak tahu, enggak sampai. Oh, berarti pakai guide kayak, juga ya, dia kayak guide ngambilnya. gitu dia. Oh. Pokoknya kayak apa? Kayak dari situlah saya mulai mulai suka hal gaib loh. Suka kamu? Iya, serius. Suka. Mana temannya hal gaib juga itu teman yang dibawa ke sini. Jadi ada 5 tuh di rumahmu. Iya, satu keluarga. Sama bapak mama kan 7 berarti. 7. Yang almarhum yang ketiga. Yang ketiga. Nah, yang kedua. Saya yang ketiga. Nah, setelah ke rumah nenek, kakakmu balik lagi tuh. Balik lagi. Kayak kita nih sudah kayak nyadarin kan itu yang jadi akar permasalahannya, ditanamnya gara-gara itu. Terus kayak kita nih ya kayak yasinan lah apa segala macem tuh. Di rumah itu? Iya. Jadi kayak sering lah yasinan di rumah tuh. Kayak sempat dulu dijadikan majelis tuh. Di rumah? Iya. Kayak betul-betul kayak buat dibikin benteng gitu lah. Soalnya kan takutnya nanti kalau diganggu lagi kan. Dan ngefek? Ngefek kok. Gak ada sih. Tapi akhir-akhir ini kayak kakak saya yang pertama tuh, tapi dari situ tuh kakak saya yang pertama tuh suka kerasukan. Sering kerasukan. Secara tiba-tiba. Di luar ini ya? Di luar diganggu, tapi emang abis dia dipindahin nih. Maksudnya si orang yang ganggu ini pindah ke kakakmu yang itu jadi sering kesurupan? Iya, jadi sering kesurupan dia. Kesurupannya
ada ngomong-ngomong lagi? Iya, kesurupannya tuh kayak masih kayak pengen masih Oh, ambisinya. berarti hantunya sama dong? Iya sama. Kejadiannya udah nggak lama tadi ada bulan Januari sempat dia kerasukan. Terus saya panggil orang pintar kan. Ya sama ini orangnya aja. Pengen diganggunya lagi kalian deh. Berarti masih ini ya, maksudnya Iya, si teman bapakmu ini masih ngejar, masih kejar dia kayak sakit hati sakit hati parah gitu. parah lah. Kayak pengen nemu hidup. Yang langsung bilang, ah ini si A nih yang ngirim nih. Iya. Itu yang bilang siapa tuh? Apanya tuh? Yang bilang, oh ini yang ganggu nih si A. Yang ngobatin. Yang ngobatin Iya. orang Gana nih, bukan? Atau satpam tadi Lain. jangan-jangan? Lain. Oh, lain. Yang pertama itu tuh pas pertengahan lah. Pas kakak saya sakit yang almarhum. Jadi kayak kita kasih apa? Kita cari tahu kan siapa pelakunya, siapa yang motif apa gitu. Ternyata ketahuan nih. Katanya ketahuan. Banyak sih kayak pengen disuruh balas, tapi kan jangan kan. Takutnya kan makin parah loh kalau dibalas. Ya kan ngeri soalnya. Santet-santetnya. Terus bapakmu ada ini nggak apa? Sempet, wah anjing nih dia Enggak lagu-lagu ada. nih. Dia kayak ikhlas-ikhlas aja. Terus gua bukan balas secara Enggak. gaib, datang aja Enggak, gitu. enggak. Kamu ganggu keluarga gua? Enggak ada juga. Enggak. Kayak bapak saya tuh tipikal kayak enggak terlalu kayak gitu deh. Ya udah gitu ya. Ya udah. Kayak pasrahan lah. Tapi sampai kayak gitu, Bro. Tapi dimaafkan aja sama bapak saya. Udah berteman lagi? Enggak tahu saya. Oh, nggak Enggak tahu. pernah lihat sih saya orangnya tuh, tapi kan kebanyakan ceritanya kan gara-gara itu. Terus sekarang masih tinggal di rumah itu? Masih. Itu rumah tetap itu. Oh, pokoknya itu rumah pribadi sudah. Ya rumah pribadi dari kecil. Tapi kayak masih hal-hal janggal tuh kayak selang waktunya itu lama gitu lah. Apa? Kayak misalnya kan tadi kan kakak saya kesurupan bulan Januari kan. Terus udah lama tuh nanti kesurupan lagi aneh-aneh lagi gitu. Dia aja orangnya? Iya, dia aja. Kamu nggak pernah? Saya udah pernah kerasukan. Adikmu? Adik saya tuh masih umurnya berapa? 7 tahun, masih kecil ya. Oh, itu bukan kesurupan sih, tantrum sih itu. Bukan kesurupan itu. Sering kesurupan, tapi nggak sampai yang ini nggak sih yang apa? Parah yang kayak wah. Enggak. Tapi kan kayak gitu kan pasti panik kan. Tapi saya nanganinnya kayak bacain aja lah kayak surah apa gitu buat dia panas gitu. Terus si orang pintar tuh pernah ngomong ini nggak apa? Yang ganggu ini sosoknya kayak gini. Iya, dia yang jelaskan kriterianya. Gimana tuh? Dia tuh sepantaran bapak saya dia nih. Yang yang sakit hati ya. Iya, bukan si makhluk halusnya. Kenapa itu? Pernah dikasih tau nggak sosoknya gimana nih? Oh, sosoknya tuh buaya, percaya nggak? Hah? Iya. Buaya, kuntilanak sama apa ya? Kai-kai. Kayak kayu. Iya, kai-kai. Berarti ada 3. Ada 3. Buaya. Iya, Bukan apa? Maksudnya memang kan di Kalimantan tuh sering kan gitu ya. Kayak ini nih, di sini misalkan buaya tuh. Cucu numpang lewat tuh kan biasanya kepercayaannya buaya. Iya. Dan ternyata buaya. Iya, tuh. buaya. Itu Berarti makhluk halusnya. 3 sosok langsung ngepung itu ceritanya. Ngepung. Itu saya panik betul tuh. Kayak tiba-tiba aja lah. Karena kan kebetulan saya lagi main ML. Dia tiba-tiba kerasukan, teriak kuntilanak. Wah, dia teriak. Kalau kuntilanak itu dari depan rumah. Gitu. Iya. Melengking itu tiba-tiba kaget. Ketawa kuntilanak. Terus yang kai-kai pernah? Yang kai-kai yang ini juga. Jadi kai-kai gitu yang pas kakak saya yang kedua. Yang almarhum nih. Itu udah memang lama dia. Jadi kayak balik lagi dia gitu loh. Ganggu lagi. Iya, berarti masih yang sama ya? Masih sama. Itu terakhir Januari, berarti dari Januari ke udah lama, Mei ini 4 nggak ada bulan. apa-apa lagi? Nggak ada lagi sih. Setelah kakak meninggal juga nggak ada yang misalkan tiba-tiba ada sosok ini, sosok itu di rumah? Nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Cuman kayak karena kita emang dibikinnya ekonomi turun ya jatuh ya pasti dah. Emang itu diincarnya? Iya diincar ya. Kayak dibikinnya hancur lah satu keluarga. Berarti dari bapakmu dan temannya ini awalnya kan kerjasama nih? Kerjasama. Tentang jual beli tanah? Ada cekcok? Argumen lah. Dari situ doang udah. Tapi kan memang bapak saya tuh
tipikal nada tinggi kalau bicara dia. Gara-gara itu katanya. Sakit hatinya gara-gara nada Iya, tingginya. nada tinggi. Cuman nggak tahu kan kasar atau enggak. Kalau nada tinggi Putri Ayu kan kalau nyanyi nadanya tinggi gitu doang tersinggung. Selain itu ada yang lain nggak kamu? Kalau kejadian horor yang lain tuh pas saya masih kelas 3 SD juga ada. Oh ini sebelum ini? Sebelum kakak saya. Sebelum kejadian ke kamu? Iya. Tadi mundur nih. Iya, ini alurnya mundur ya. Hmm. Itu pasca kejadian itu ceritanya kami kayak pengen liburan ke tempat tante saya di Melak. Aku nggak pernah ke Melak nih. Kalau dari Samarinda ke Melak tuh berapa lama? Dari pagi sampai sore. Di Kutai Barat. Sejauh itu kah Melak? Iya kah? Anjing, berarti hampir 12 jam. Jadi 4 jam. Kok kamu dari pagi sampai sore? Iya, pagi sampai sore itu. Oke, ke Melak. Iya, ke Melak. Tempat tante. Iya, karena tempat tante saya di sana tuh karena suaminya tuh dia dinas di sana. Tempatnya kan dinas di sana. Jadi tempat tinggalnya di sana. Ya kayak pengen lah kita liburan ke sana gitu lah. Kayak silaturahmi gitu kan. Iya. Jadi kayak itu pas berangkatnya hari Jumat. Jadi hari Sabtunya itu kita tentuin lah destinasi kan rame kan. Pengen mau kemana. Nah terus tante saya ini ngasih opsi 2 pilihan. Ke air terjun kah kolam renang. Oh ada kolam renang di Melak? Iya kolam renang Melak. Karena kita kepengen lah. Penasaran kan rasanya air terjun tuh kayak mana suasananya. Tapi kan mama saya tuh sudah feeling jelek. Apa tuh? Kayak jangan mending kayak kolam renang aja gitulah. Oh sempat Karena kayak nolak gitu lah. Tapi kayak makin dilebihin sama kayak kita lah masih kecil kayak pengen gitu lah. Ya. Terus kita pengen kiranya kan air terjun tuh rame lah gitu lah. Ya udah nih dealnya tuh kita ke sana. Rame-rame. Jarak tempuhnya sih lumayan lama juga. Dari Melak ke air terjun itu? Iya, dari tempat tante saya ke air terjun itu. Oh, oke. Nah, terus itu tuh dia masuk kayak ke pedalaman gitu. Tapi mobil bisa masuk? Bisa masuk. Jalannya dia lebar. Oh. Pedalaman terus dan itu kan saya semobil sama mama saya tuh selalu bilang kayak ini sepi betul, kayak kok udah rame gitu. Air terjun kayak gini kok udah rame aja. Tapi biasanya makanya rame harusnya. Kata tante saya rame. Ya udah kan kita rame, ternyata cuman kita doang yang di situ. Keluarga kalian. Cuma keluarga kita aja di situ. Ya udah sih kita penasaran. Jadi kita parkir mobilnya tuh di atas. Air terjunnya tuh di bawah. Jadi dia tangga ke bawah gitu loh. Jauh. Jatuh ke tangganya ke bawah. Jadi kita rame-rame kayak udah bawa alat mandi lah gitulah, handuk. Ya kita kepengen excited loh. Pas masuk sana suasananya beda. Malah merinding. Kayak sepi betul. Hutan lagi ya? Hutan, pedalaman. Yang kepengen mandi nggak ada. Oh jadi nggak ada yang mandi? Nggak ada yang mandi. Karena kayak takutnya itu loh. Terus yang mandi itu cuma bapak saya. Bapak saya tuh udah ngerasa takutnya lah. Kayak ngerasa hal-hal aneh tuh nggak ada dia. Nyalinya ngeri. Ya jadilah dia yang mandi sendirian. Kita kayak momen-momen lah, foto-foto, video-video kayak di air terjun Melak. Ada yang jualan-jualan gitu? Nggak ada. Oh nggak ada? Betul-betul pedalaman sepi. Terus pasca ya paling setengah jam atau sejam setelah dari datang itu? Iya. Kita nih nyariin lah bapak saya tuh di mana. Kok nggak ada gitu. Kayaknya dia balik. Dia tuh sakit perut. Jadi dia BAB di situ. Dia BAB, ya kami kaget juga loh dia tiba-tiba sakit perut. Ya sudah hai, kami kira kemana hilang di air terjun. Air terjun itu dia di sini air terjun di bawah jatuh. Dia tuh di bawah. Dia beraknya di bawah? Iya kan takut dilihat. Jadi ya udah, tapi pas bapak saya mandi itu saya udah kayak ngeliatin mama saya dia tuh melamun terus ke arah air terjunnya. Tiba-tiba ngelamun terus kayak kosong lah pikirannya. Terus ya udah, terus mama saya tuh bilang, sudah balik cepat. Ya udah balik ya. Terus bapak saya sudah siap-siap prepare ganti baju. Udah cebok juga? Udahlah. Tahu belum. Tapi nanti ada ceritanya tuh. Terus kita sudah selesai, kita naik nih rame-rame. Terus mama saya tuh tiba-tiba lari-lari ke bawah. Kita tuh sudah mau dekat mobil. Udah mau masuk mobil, dia lari ke bawah.
Kami kaget kok tiba-tiba dia lari. Kayak kita kira kenapa, kita kejar aja. Kita tangkap, nangis-nangis. Aku mau ke sana. Itu saya ingat tuh. Masih suaranya tapi? Apanya tuh? Masih suara mamamu tadi? Iya, masih suara mama. Tapi dia kerasukan itu posisinya. Aku mau ke sana, aku mau tinggal di sana katanya. Oh, mau tinggal di sana? Iya, mau tinggal di sana. Jadi kita bawa ke mobil, kita tenangin. Bapak saya kan dulu kan memang kayak pembaca doa di mana-mana itulah. Jadi kayak dibaca-bacain doa bisa. Terus udah selesai lah. Nggak ada kesurupan lagi. Jadi kita pindah ke destinasi yang kedua tadi, yang opsi kedua, ke kolam renang. Oh, habis dari air terjun? Iya, kolam renang. Memang tujuan kita tuh kayak pengen mandian gitu. Karena nggak jadi mandi air terjun di kolam renang. Tapi pas dari air terjun itu, kamu masih dalam kondisi yang belum sadar? Belum sadar, dia kayak pingsan dia. Oh, pingsan malah? Pingsan. Pas di mobil, jadi pas perjalanan ke kolam renang baru dia sadar. Jadi kita kita sudah mandian di kolam renang itu. Itu kan kejadiannya itu hari Sabtu, saya masih ingat. Jadi kita liburannya di sana tuh cuma 3 hari. Ya. Berarti pulangnya tuh hari Minggu. Kita Minggu pulang. Saya tuh di mobil kedua, jadi saya nggak ikut sama mama bapak saya itu kan isinya kayak orang-orang tua gitu lah. Ya. Kalau yang mobil kedua ini yang anak-anak gitu lah. Terus saya lihat nih mama saya tuh kayak ngelamun terus kayak gini nah. Ngelamun terus di perjalanan ke Samarinda. Itu kan keesokan harinya berarti ya? Iya. Masih itu? Masih. Ngelamun terus. Pas di rumah? Pas sudah sampai di rumah. Tantemu? Apa itu? Pas di rumah tantemu, dia masih melamun? Enggak. Sudah kayak sadar-sadar lah gitu loh. Oh, malah pas pulangnya melamun lagi? Iya. Nah terus saya itu ada pas kita tuh pasti singgah ke tempat makan lah. Bapak saya tuh nyebut, kok kayak bau tai di mobil. Itu bau tai itu gak belum cebok gue dibilang. Enggak, bau tai itu gara-gara penghuninya tuh kayak bau tai. Bawa tainya. Iya, bawa ke mobilnya. Cuman bentuk fisiknya tuh enggak ada. Jadi cuman bau aja tuh lah. Jadi mobilnya tuh betul-betul bau katanya. Di mobil tuh berarti tuduh-tuduhan dong? Iya. Tapi kan kita nggak tahu kan, itu kan isinya orang-orang tua kan. Kayak mama bapak saya, tante saya, om saya kan. Jadi kan nggak tahu. Betul-betul. Bisa gitu. Terus kayak kayak selang hari 1 hari 2 hari lah, mama saya itu tiba-tiba kerasukan lagi ya. Kayak pengen antarkan aku ke air terjun lagi gitu lah. Oh, ini udah di rumah padahal? Udah di rumah padahal. Itu tuh sudah kayak mulai dah. Itu kan kejadiannya pas maghrib, pas sore itu dia udah mulai takut gitu lah. Nyuruh bapak saya jangan pergi. Bapak saya kan itu kan masih jadi imam di Langgar kan. Jadi katanya suruh temanin, tapi kan nggak bisa kan. Karena kayak sudah ada jadwal. Kata mama saya tuh kayak ada orang yang nungguin depan rumah katanya. Ya pas ditinggal itu mama saya tuh tiba-tiba kerasukan pas ditinggal bapak saya. Posisinya ada kamu? Ada saya. Kakak iya. kamu? Kita langsung manggil orang pintar terdekat lah dekat rumah. Ada kan. Nah orang pintarnya ini bilangnya di depan rumah tuh ada orang gede lah berdiri di depan rumah. Dia tuh kayak nungguin mama saya gitu lah. Kayak istilahnya ngejemput. Mau dibawanya ke sana. Ke air terjun. Iya, dibawanya ke sana, disuruh tinggal di sana. Itu baru kita diceritakan diobatin mama saya. Udah selesai loh. Baru diceritakan kenapa ini bisa. Jadi gara-gara kejadiannya itu gara-gara bapak saya itu yang bikin ulah. BAB. Iya, BAB tapi nggak permisi gitu loh. Jadinya mereka tuh kayak nggak terima lah tempat mereka tuh dikotorin. Terus orang pintarnya juga tahu gitu loh, padahal kita nggak ngasih tahu di mobil tuh. Iya, bukan. Yang di mobil tuh bawa tai. Oke. Yang orang pintarnya itu ceritain kenapa bisa bau itu di mobil tuh, orangnya ini terbang di samping mobil gitu lah. Kayak ngebawa baunya, iya sosoknya dari Melak ke Samarinda. Oh, berarti dia nggak di dalam mobil tapi terbang gitu. Iya, terbang di samping mama saya. Mama saya duduknya di depan kiri. Jadi betul-betul dia melamun terus. Jadi pas singgah tempat makan sadar. Pas pulang kayak gitu lagi. Terus
Akhirnya sih udah nggak ada lagi. Jadi dia kalau orang yang dari air terjun ini dia jadi kodam mama saya. Sekarang? Ya kan udah nggak ada lagi. Oh iya, maksudnya kemarin? Iya, dia jadi kodam gitu. Dia, maksudnya mamamu akhirnya nggak disuruh? Nggak disuruh. Sana. Karena bapakmu juga nggak disuruh sama orang pintar untuk ngomong permisi gitu? Iya, bapak saya langsung minta maaf ya. Kayak bilang ke orang pintar ya suruh nyampaikan. Ini bukan cerita horor gitu. Cerita lucu ini. Perkara berak sembarangan aja. Habis itu bapakmu suruh iya, suruh minta maaf lah gitulah. Sampein. Iya, suruh sampein. Minta permisi. Iya, habis itu ya dimaafkan aja, tapi air terjunnya tetap suka gitu lah. Jadi kayak dia ada kesepakatan gitu lah. Dia nggak pergi tapi nggak ganggu juga. Nggak ganggu juga. Dia kayak jadi pendamping mama saya gitu lah. Saya masih ada bau tai. Ancrit. Kampret. Yang udah masuk akal dulu, udah masuk akal kan. Orangnya tuh dia terbang gitu nah, bawa. Masuk akal, aku sering dengar orang memang kalau kencing sembarangan. Berak sembarangan tapi nggak izin terus diganggu. Masa pasti mobil tiba-tiba bawa tai. Oke. Makasih banyak, Aikal. Udah ngobrol di Sawan. Masih banyak Sawan ke Sawan. Biar semua orang ini bukan Sawan sih, ngakak malah. Buat kalian teman-teman yang mau juga cerita seperti Haikal, boleh banget langsung aja hubungin WA di bawah ini atau langsung aja DM Instagramnya Irfan Gafur Network. Nanti kalau ceritanya menarik dan serem atau ya gimana lah, nanti bakal kita undang untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.